Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Kristen dia mengaku, ya, ini kesaksian seorang Kristen itu sendiri mengaku bahwasanya dia diperlihatkan bagaimana siksa di neraka, ya. Nah, kaum muslimin, jikalaulah ini benar, ya, apa yang dikatakannya ini tentang kesaksiannya ini benar, maka jelaslah benarlah firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dikala manusia itu diberikan siksaan di neraka, maka dengan tubuhnya, ketika tubuhnya dibakar, maka dia akan pulih kembali. Ketika matanya dicungkil, maka matanya pun akan pulih kembali seperti semula. Dan jikalaulah kesaksian ini benar, maka disinilah letak kedustaan yang ada di dalam Bible. Ketika Bible mengatakan bahwasanya orang yang mati itu dibangkitkan dengan tubuh roh, dan dikata bahwasanya di akhirat itu orang yang tidak percaya Yesus itu mati dalam keadaan kekal, ya. Berarti ini gugurlah. Berarti yang benar itu adalah Al-Quran, dan yang memberikan informasi salah itu adalah Bible itu sendiri. Nah, dan demikian sebaliknya kaum muslimin, jikalaulah kesaksian ini dusta, bohong, maka dia tetap saja memberikan kebenaran dalam Al-Quran. Namun jikalaulah dia ini dalam hal ini dia bohong, maka tetaplah Bible menjadi sebuah kedustaan. Oleh karena seperti apa yang disampaikan dalam kesaksian ini tadi, bahwasanya orang yang mati menurut Bible itu dibangkitkan dengan tubuh roh, dan juga di neraka itu, ya, menurut kekristenan bahwasanya orang mati itu kekal di neraka. Maksudnya kematian kekal, maut kekal. Jadi tidak ada kebangkitan bagi orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang artinya maut yang kekal, ya. Jadi kalaulah benar, ya, apa yang disampaikannya ini, maka orang yang mati lalu dibangkitkan dengan tubuh roh yang hidup seperti malaikat, maka gugurlah ayat-ayat Bible sebagai informasinya, ya. Jadi terlepas dia bohong ataupun benar yang menjadi kesaksiannya, tetap Al-Quran yang diuntungkan, karena setiap pernyataannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Demikian kaum muslimin videonya. Jangan bagi Tuhan kita. Tuhan untuk hidup, untuk bersaksi, untuk semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saya mengawali kesaksian saya, kejadiannya September tahun 2001. Ketika itu saya dan satu tim, ya, sedang berdoa bersyafaat di gereja, dan saya sadar kalau saya masih ada di gereja, tapi saya juga bingung gitu, ya, kok ada di tempat lain gitu, ya. Jadi roh saya dibawa Tuhan ke tempat lain, dan tempat itu ngeri gitu, ya, sangat mengerikan. Dan di sana tuh baunya bau busuk gitu, ya, bau amis, bau darah, bau benda-benda kebakar gitu, ya, baunya tidak karuan gitu, ya, bau busuknya tidak karuan. Jadi kalau pasar ikan tuh kalah baunya sama bau neraka gitu, ya. Dan saya di situ ngelihat berbagai hal yang mengerikan, dan yang paling saya tidak tahan itu ceritanya. Di sana banyak orang yang menjerit, minta tolong, minta ampun sama Tuhan. Mereka banyak yang bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan, tolong saya, Tuhan, ampuni saya, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi di sini, Tuhan, lepaskan saya, Tuhan.
Tapi Tuhan cuma bilang gini, pengampunan yang aku berikan sudah terlambat, kesempatan itu sudah tidak ada lagi, sudah terlambat. Ketika kamu ada di dunia ini, kamu tidak mau ambil kesempatan itu, tapi kamu sia-siakan. Tapi kalau kamu sekarang minta ampun, itu sudah terlambat. Tuhan Yesus bilang itu. Dan saya di situ ngelihat berbagai macam hal yang mengerikan. Di situ banyak orang, jutaan orang bahkan. Di sisi kanan saya ketika saya jalan, di sisi kanan saya tuh banyak orang yang dibakar sama api gitu ya. Dan tubuh itu dibakar api sampai tubuhnya meleleh habis. Tapi anehnya itu bisa lagi muncul lagi normal itu ya. Dan itu kemudian dibakar lagi sampai habis, kemudian dibakar lagi sampai habis, dan kemudian normal lagi, dibakar lagi, dan itu terus menerus gitu ya, berulang-ulang gitu ya. Nggak ada hentinya dan sifatnya itu kekal ini ya. Dan di sebelah sisi kanan saya, ketika saya jalan, saya melihat jutaan orang juga itu digerogotin sama yang namanya ulat-ulat kecil gitu ya, ulat-ulat gitu ya. Jadi kalau di firman Tuhan dikatakan di sana tuh apinya tidak pernah padam, ulat-ulatnya tidak akan pernah mati, itu benar gitu ya. Jadi di sana tuh jutaan orang tuh teriak-teriak kesakitan, banyak yang dibakar api, banyak yang digerogoti ulat-ulat gitu ya. Dan tuh tubuh itu digerogoti dari bawah sampai ke atas gitu ya, habis tidak bersisa. Tapi anehnya bisa timbul lagi, dan itu kemudian digerogoti lagi sampai habis, kemudian timbul lagi, dan itu terus menerus gitu ya. Dan saya lihat di sisi kanan saya yang digerogoti ulat itu kebanyakan itu dirinya Kristen. Dan saya di situ lihat ngeri gitu ya, mereka tuh jerit-jerit minta tolong, minta ampun gitu ya. Tapi itu semua udah terlambat gitu ya. Dan kalau saudara mau tahu itu jalannya aja lembek gitu ya, jadi jalannya aja kayak ingus gitu ya, jadi lembek, lengket, dan baunya tuh nggak karuan gitu ya. Dan warnanya itu warna busuk gitu ya. Dan ketika itu Tuhan cuma bilang gini sama saya, setiap kamu jumpai orang, terutama orang yang tidak percaya, kamu bersaksi, kamu cerita bahwa neraka itu benar-benar ada, bahwa surga itu benar-benar ada. Kalau mereka tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mereka percaya, itu lebih baik gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, pokoknya kamu sampein aja, kamu cuma nyampein. Jadi kamu nggak usah bingung loh, Tuhan ini gimana, kalau mereka nggak percaya itu nggak usah bingung gitu ya. Tuhan bilang pokoknya kamu sampein, kalau mereka percaya ya puji Tuhan, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Keputusan ada di tangan masing-masing gitu ya, keputusan ada di tangan orang-orang yang mendengarkan kesaksian. Jadi ketika itu saya terus diajak jalan sama Tuhan, dan di situ seperti ada persimpangan gitu ya, jadi ke kiri dan ke kanan. Di situ bentuknya seperti sel-sel, jadi satu sel itu diisi satu orang, dan ada iblis-iblis juga di situ. Dan iblis-iblis di situ tuh ketawa gitu, kesenangan itu. Dan di situ tuh banyak yang jerit-jerit, banyak yang nangis, banyak yang tidak tahan gitu ya akan siksaan yang ada gitu. Ada yang matanya dicungkil gitu ya, matanya dicungkil keluar gitu, sampai darah itu mengucur gitu ya, ngucur terus mengalir deras gitu. Tapi anehnya bisa timbul lagi, bisa muncul lagi mata yang baru, dan itu kemudian dicungkil lagi, tuh sakitnya kayak apa gitu ya. Dan itu ada yang tangan yang dikuliti, ada tangan yang dipotong-potong. Kalau misalnya kita kena pisau sedikit aja perih gitu ya, darah ngalir dari tubuh kita tuh perih gitu ya. Apalagi itu gitu di neraka, dikuliti, tangannya dipotong-potong sampai darah itu mengalir deras gitu ya. Dan kaki dipotong-potong sampai darah itu mengalir deras, lidahnya dipotong-potong, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu loh. Ketika lidahnya dipotong, darah mengalir keluar, dan itu kemudian timbul lagi, lidahnya muncul lagi normal seperti kembali, seperti sedia kala gitu ya. Dan itu kemudian dipotong-potong lagi sampai habis, dan semua orang di situ nangis, minta ampun, minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tuhan tuh nggak bisa nolong karena udah terlambat gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, orang-orang yang di sini ini orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan toh, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang gini, oh enggak tuh, kalau yang di sini tuh orang-orang Kristen gitu ya, yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Saya kaget gitu loh, kok ada juga orang-orang Kristen yang masuk ke neraka gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, kenapa mereka bisa masuk neraka gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, setiap kita yang diberi anggota tubuh lengkap gitu ya, yang diberi anggota tubuh gitu ya, harus mempertanggungjawabkan setiap bagian anggota tubuh kita. Jadi Tuhan menciptakan tangan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan untuk misalnya mukul, membunuh, itu tuh sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya.
Pokoknya setiap apa yang kita perbuat itu Tuhan ngerti. Mungkin mata buat memandang hal-hal yang baik, buat menuntun kita untuk pergi ke tempat-tempat yang baik, untuk pergi ke gereja. Tapi matanya digunakan untuk misalnya nonton video porno, baca buku-buku yang tidak benar. Itu nanti Tuhan tahu gitu ya. Setiap kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita gitu ya. Ada yang lidahnya dipotong-potong, itu mulut kan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tetapi mungkin ada di antara kita yang buat ngumpahin orang, buat ngutuk orang, buat mungkin ngomel, menggerutu gitu ya. Dan itu semua Tuhan tidak senang gitu. Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita perbuat dengan anggota tubuh kita, walaupun mungkin kita di tempat yang paling terpencil sekalipun gitu ya, mungkin orang-orang nggak ngerti, tetapi terus ngerti gitu ya. Dan ketika itu saya diajak jalan terus masuk sama Tuhan. Dan kalau saudara mau tahu itu dindingnya itu juga sama gitu ya, jadi dindingnya itu kayak ingus gitu ya, kayak umbul gitu ya, jadi lengket-lengket gitu ya, dan baunya minta ampun ya, bau busuknya minta ampun ya. Dan ketika itu saya jalan terus, saya diajak Tuhan ke tempat yang namanya pusatnya neraka gitu ya. Jadi ketika masuk terus ada seperti sumur kayak kawah belerang gitu, dan situ ada orang yang diikat dua-dua, ada yang perempuan sama perempuan, laki sama laki gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini nih kenapa kok diikat dua-dua gitu ya, kok perempuan sama perempuan, laki sama laki. Tuhan bilang gini, ini buat orang yang lesbian sama homoseksual gitu ya. Jadi orang yang di dunia ini homoseksual, lesbian, terpancuk banci-banci gitu waria, itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Mungkin mereka udah nyebut dirinya Kristen tapi masih homoseksual, lesbian, itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Dan tidak jauh dari sana, dari tempat orang yang dihukum tadi, yang lesbian tadi, dan tempatnya masih sama di pusatnya neraka, itu juga ada orang-orang yang dihukum di kawah belerang ini, di pusatnya neraka. Itu buat orang-orang yang perdukunan gitu ya, buat orang-orang yang suka kedukun, suka cari pelarisan, mungkin sakit tidak sembuh-sembuh, tapi terus tidak percaya Tuhan lagi, kecewa sama Tuhan, terus perginya ke dukun, ke paranormal, ke suhu. Nah itu tempatnya di sana gitu ya. Dan di situ juga di pusatnya neraka ada yang bentuknya seperti sel-sel. Jadi satu orang diisi satu sel diisi satu orang, dan di situ tuh orang-orang tuh maaf kata alat kelaminnya tuh digerogoti ulat-ulat gitu ya, digerogoti sampai habis, sampai darah tuh mengalir keluar gitu. Kemudian digerogoti lagi, dan itu normal lagi, tumbuh lagi, dan itu digerogoti lagi sampai habis gitu ya. Dan itu terus berulang, tidak ada habis-habisnya, tidak ada kata-kata berhenti, tidak ada kata-kata istirahat. Dan Tuhan bilang setiap kita yang mungkin itu dirinya Kristen tapi masih bermain-main dengan kekudusan, masih ke tempat-tempat yang tidak benar, mungkin nggak punya istri tapi masih punya simpenan lain, itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Seenaknya aja main-main dengan kekudusan, nanti masih ada waktu buat hidup. Padahal kan kita semua tidak ngerti kapan kita dipanggil pulang, kapan Tuhan Yesus datang gitu ya. Dan ketika saya terus diajak masuk lebih dalam lagi, dan itu neraka tuh bentuknya seperti lorong gelap gitu ya, gelap, lembab, pengap gitu ya. Dan itu semakin ke dalam tuh semakin gelap. Jadi di situ tuh banyak iblis yang bilang gini, Pak Pendeta, ayo khotbah Pak Pendeta, kamu kan di dunia ini khotbah, kenapa di sini enggak, bilang gitu ya. Saya tambah bingung lagi loh, Pak Pendeta kok ada yang masuk neraka gitu ya. Pak Pendeta yang hidupnya benar, yang kelihatannya hidupnya kudus, yang kelihatannya hidupnya suci, kok masuk neraka gitu ya. Apalagi itu saya yang biasa-biasa aja, saya bilang gitu ya. Tuhan bilang gini, pendeta nggak bisa jalanin firman. Mungkin dia rajin ngabarin firman Tuhan, mungkin rajin memberitakan firman Tuhan, tapi dia sendiri nggak bisa jalanin gitu ya. Mungkin dia sendiri nggak ngerti apa yang dia perbuat di tempat lain gitu ya. Mungkin di atas mimbar bilang kudus, tapi di tempat lain punya simpenan, mungkin gelapin uang gitu ya. Nanti masuknya ke situ, ke neraka yang paling gelap ya. Jadi ketika pendeta itu berusaha keluar, terus diselopet mulutnya, di mukanya dicakar gitu ya, sampai muka itu tidak berbentuk gitu ya, dan itu darah terus ngalir terus ya, dan kemudian normal seperti sedia kala. Terus kemudian dikerjain lagi habis-habisan, diselopet mulutnya, mukanya dicakar gitu ya, dan itu tidak ada habis-habisnya gitu, tidak ada berhentinya gitu ya, dan itu terus berlangsung berulang-ulang gitu ya. Dan di situ tuh pendeta-pendeta juga teriak-teriak gitu ya, minta ampun, minta tolong, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan. Tetapi itu semua udah terlambat gitu ya. Ketika orang-orang itu udah ada di neraka, pengampunan itu udah terlambat, kesempatan itu sudah tidak ada lagi gitu ya.
demikian tadi kaum muslimin ya, tentang kesaksian dari orang Kristen itu sendiri ya, di mana mereka membuat kesaksian ya. Perempuan ini baru saja katanya tahun 2019 kalau tidak salah saya tadi, bahasanya dia pernah diperlihatkan neraka ya. Kalau memang itu benar, maka benar adanya, maka Al-Quran tetaplah informasi yang benar ya. Dan jikalaulah apa yang disaksikannya itu dusta, maka Al-Quran tetap menjadi benar ya. Kalaulah kesaksian ini benar ya, maka Bible menjadi bohong. Dan seandainya kesaksian ini juga tidak benar, maka Bible juga tetap menjadi bohong ya. Jadi di dalam kesaksian ini dua-duanya kita dalam Al-Quran jelas dapat keuntungan ya. Mereka membenarkan apa tanpa mereka sadari, mereka telah membenarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, dan tanpa mereka sadari bahwasanya apa yang mereka sampaikan telah menjadikannya Bible itu bohong. Oke, demikian kaum muslimin, saya semangat sekali tentang hal ini. Barangkali saya yakin video ini copyright, tapi tidak masalah ya, karena saya semangat mengabarkan ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi sebuah ilmu bagi kita, dan semakin yakin kita kepada Al-Quran, akan firman-firman Allah yang Allah sampaikan melalui melalui Al-Quran, dan menjadi sebuah kebenaran di dalam Islam. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.